Ventilasi itu dikenal dengan ada dua ya, ventilasi yang alamiah dan buatan. Apa sih bedanya ventilasi yang alamiah dan buatan? Emang yang buatan yang kayak gimana? Nah, ya. Ventilasi alamiah itu aliran udara dalam ruangan terjadi secara alamiah melalui jendela, pintu, lubang angin, lubang pada dinding dan sebagainya. Jadi ini secara alami udaranya bertukar sendiri gitu ya. Nah, sedangkan ventilasi buatan menggunakan alat-alat khusus seperti kipas angin, mesin pengisap udara, misalnya AC. Jadi menggunakan alat-alat modern ya, kipas angin, blower ataupun menggunakan AC. Jadi itu bedanya ya, udah tahu ya. Nah, udara yang bersih adalah udara yang banyak mengandung oksigen dengan suhu yang sejuk antara 18 derajat Celcius hingga 24 derajat Celcius. Berarti itu adalah standar udara yang sejuk, segar maupun yang bersih ya. Biasanya udara-udara yang kita temukan dengan suhu yang seperti itu kita temukan di desa-desa maupun di daerah yang banyak pohonnya, atau mungkin di daerah-daerah yang sirkulasi udaranya bagus gitu ya, atau menggunakan AC lah kita bilangnya. Oke. Nah, jendela juga berfungsi mengalirkan cahaya matahari untuk masuk ke dalam rumah, terutama matahari pagi ya. Jadi untuk membunuh virus, bakteri dan patogen lainnya tadi itu ya. Jadi keuntungannya selain jendela itu bisa untuk sirkulasi udara, juga bisa untuk menyalurkan cahaya matahari ke dalam ruangan. Nah, sinar matahari dapat memenuhi udara dalam rumah sehingga udara selalu segar dan tidak kering atau lembab. Jadi dengan cahaya matahari itu bisa menormalkan suhu udara yang ada di dalam ruangan. Nah, udara lembab merupakan sarang bibit penyakit seperti bakteri, jamur, dan virus, sehingga dalam ruangan itu harus ada yang namanya ventilasi, jendela maupun tempat masuknya cahaya matahari. Oke, berikutnya kita masuk dalam sanitasi di tempat umum. Apa aja sih? Nah, tempat umum itu adalah merupakan tempat bertemunya segala macam masyarakat dengan segala penyakit yang dimiliki secara individu. Jadi berbagai macam penyakit ketemu juga di situ ya. Selain kamu ketemu teman kamu, penyakit kamu juga bertemu dengan penyakitnya teman kamu ya. Nah, oleh karenanya terdapat tempat umum merupakan tempat penyebaran penyakit, terutama penyakit yang tinggal di media makanan, minuman, udara, dan air. Ya, nggak usah jauh-jauh ya. Contohnya kayak kita saat ini ya, wabah ya. Kita dilarang bertemu kan di tempat-tempat umum, dilarang berkerumun. Kenapa? Karena penyakit atau wabah corona yang kita kenal saat ini itu bisa menyebar baik melalui makanan, minuman, udara, air, tanah, sentuhan, dan lain-lain ya. Sangat berbahaya. Jadi harus tempat umum ini harus dijaga sangat kebersihannya. Sanitasi tempat umum itu harus memenuhi syarat-syarat kesehatan, dalam arti harus melindungi, memelihara, dan mempertinggi derajat kesehatan masyarakatnya. Nah, sanitasi tempat umum itu ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang hygiene untuk usaha-usaha bagi umum. Apa aja sih? Ya, kita bahas ya. Yang pertama itu ada sanitasi tempat-tempat rekreasi seperti pantai, camping ground, taman-taman umum ya, atau taman hiburan dan lain-lain gitu ya. Kita akan ke pantai. Di pantai, kebersihan lingkungan itu wajib memiliki WC umum, punya tempat sampah, ada restoran atau tempat makannya ya. Lalu fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K yang terkenal ya. Lalu memiliki fasilitas keamanan, ada safety guard-nya untuk mengawasi dan menolong pengunjung. Ini di pantai ya. Lalu di camping ground atau di tempat perkemahan yang kita kenal ya. Berkembangnya rekreasi semacam ini dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi dari masyarakat. Biasanya orang-orang masyarakat yang sudah mapan atau sudah cukup secara ekonomi, mereka itu lebih suka berlibur ke alam untuk bercamping gitu ya. Nah, mereka itu harus punya fasilitas seperti WC umum, tempat sampah, ada tempat coupling atau blok-blok yang jelas gitu ya. Jadi kalau tempat camping itu kan ada bagian-bagiannya, tendanya nggak boleh saling berdempetan ya. Lalu fasilitas lain seperti listrik dan air, ini jika ada opsinya ya. Lalu harus memenuhi hygiene dan sanitasi lingkungan, kenyamanan dan keamanan. Nah, oke, berikutnya kita ke sanitasi pasar. Apa aja sih di pasar itu? Harus memiliki pembagian tata ruang yang jelas, ada blok-bloknya ya. Jangan berdesak-desakan atau bertumpuk-tumpuk, secara estetik itu tidak baik. Bisa juga mengakibatkan kita terjebak jika misalnya ada bencana, misalnya kebakaran.
Karena tempatnya berdempet-dempetan, kita jadi susah untuk melarikan diri atau untuk mengevakuasi diri, sehingga apa? Mengakibatkan korban nyawa. Nah, makanya harus ada blok-blok atau pembagian daerah yang jelas. Makanya ada lapaknya, orang bilang gitu ya. Lalu klasifikasi barang dagang. Masa iya kamu jual ikan di sampingnya jual baju? Nggak boleh ya. Kalau tempat jual ikan, ikan semua, jual daging, daging semua, tempat baju, baju semua. Supaya apa? Penyakit-penyakit itu tidak saling berpindah-pindah. Misalnya dari ikan berpindah ke pakaian yang dijual di toko sebelahnya, ya makanya nggak boleh ya. Lalu saluran limbah cair atau kita sebut itu selokan, sering bilang yang banyak di pasar itu ya harus punya. Lalu ada fasilitas umum MCK-nya tadi, tempat mandi, cuci, kakus. Biasanya ini diutamakan untuk para pedagangnya ya, karena mereka kan seharian berada di pasar. Nah, lalu tempat parkir kendaraan bermotor harus punya ke tempat parkir. Masa ya kamu menyediakan tempat berdagang, tempat jualan tapi nggak ada tempat parkirnya? Emang kamu jualannya drive thru gitu ya? Nah,